sekarang kalau punya biarpun pacar biarpun apa, cowok kalau minjem uang aku ngeliat tanggung jawabnya dari uang yang dia pinjem. Jadi sih maksudnya kayak dia nggak bayar uang aku tapi dia minjem lagi sekian persen, menurut aku sekian, maksudnya kan kayak awal kenal pasti kita misalnya gini, awal kenal 100% aku percaya dia orang bertanggung jawab, tapi ketika dia minjem uang aku terus dia belum bayar tapi dia minjem lagi sekian persen berkurang dari 100% itu. Pasti kayak udah ada kurang percaya lagi kan. Kelihatan dari ini loh jadinya kayak perilakunya dia juga. Jadi seberapa baik kamu memperlakukan pasanganmu udah pasti kepercayaan itu nyangkut di situ gitu. Dan aku yang sekarang biarpun kamu pinjemnya pas kamu masih pacar aku terus kamu putus, dan biarpun di kepala kamu menganggap ya kamu putusin aku tuh cuman karena menghindari hutang kamu, enggak. Hutang kamu tetap hutang kamu. Karena harus dikobarkan. Tapi kamu ikhlas kan gitu maksudnya. Ya udah aku ikhlas karena pasti ada hikmah di balik semua itu. Daripada aku berkata-kata jahat kan lebih baik kita diam. Karena lebih baik kita menghindari. Kalau kamu senggol sedikit pun membahas masalah itu lagi, aku bakal marah. Karena aku ngerasa, karena aku udah bukan Lydia yang dulu mungkin kayak dipandang kalian tuh Lydia yang iya aja, Lydia diginiin aja nggak apa-apa kok, Lydia tuh sabaran aja ke orangnya. Tapi pas aku kayak nyadarin diri sendiri, aku tahu ternyata aku salah. Jadi aku udah ngerasa banyak hak aku yang diambil oleh orang gitu loh. Jadi kalau kalian nyenggol, aku bakal marah dan aku kayak langsung secara otomatis berusaha nagih hak aku itu, walaupun aku tahu itu nggak mungkin lagi karena udah lampau banget udah gitu kejadiannya. Allah tahu mana yang amin. Baik. Kita bukan pendendam tapi hutang adalah hutang. Sebenarnya aku punya sih hutang ke mantan pacar aku ya. Kamu tahu kan Kak? Iya tahu. Tapi aku lagi ini bisa nanti dikit ya. Jadi aku tuh punya hutang ya, cuman karena aku sekarang lagi nggak ada penghasilan ya, jadinya aku tuh di mindset aku kalau aku udah kerja aku bakal lunasin. Langsung. Mau dia udah nggak berhubungan lagi sama aku dengan baik itu, tapi aku harus tetap membayar hutang-hutangku karena hutang itu adalah hutang. Karena aku nggak mau hutangku tuh dibawa mati. Iya. Jadi aku hutang tuh dibawa mati. Bener. Maksudnya gini, kalau misalnya kita diambil, kita udah lunas semuanya gitu pengen, yang di dunia udah selesai. Aku pengen hutangku semua di dunia itu udah itu kan lunas. urusan dunia hutang nih kan. Iya, nggak boleh dibawa ke akhirat. Nanti di akhirat bakal ketahan tuh. Karena urusan dunianya belum selesai. Oke, jadi cerita ketiga aku yang bacainnya. Mungkin untuk lebih panjangnya akan ada di itu masuk masalah port-portan nggak sih? Port-portan aja ya kayaknya tuh. Jadi aku bakal ngebacain cerita yang ketiga. Jadi ceritanya gini. Dia bilang kayaknya ini aku ini aja ya, aku sensor aja ya. Jadi aku nggak bakal sebut ini punya cerita siapa. Sepertinya memang pacarku ini nggak bisa berubah lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Nggak kuat lagi aku. Kamu tahu kenapa dia nggak mau SG snapgram? Jadi di ini story di Instagram gitu. Alasannya karena dia malu punya pacar kayak aku. Ditertawakan sama temen-temennya karena aku nggak cantik, karena aku nggak seperfect mantannya. Jadi dia malas bikin SG. Jadi kalau udah putus ya orang kira udah lama putus. Terus dia ada nge-repost teman ceweknya gitu, dan sedangkan dia kalau bikin SG itu malah nggak di-repost, dan dia malah jawab kayak gini waktu ditanyain, kamu lihat dong cantik nggak dia. Dan ini bikin aku insecure banget. Dan dia pacarnya ini udah diblok ya, karena katanya dia tuh playing victim. Jadi gini, si yang cerita ini curhat ke Instagram kita tuh, dia kayak sampai nanya ke kami gitu, maksudnya apa aku sejelek itu gitu loh, sampai harus sampai pacarku nggak mau ngakuin aku gitu. Sampai dia malu banget, sampai nggak mau ibaratnya kalau kita punya pacar pengen kan ya kayak orang tahu nih pacarku nih, aku punya pacar gitu kan ya, aku nih pacarnya dia itu pacar aku. Ini ada kaitannya sama yang part 1 kemarin ya kan, karena dia juga ada nanggepin. Dan dia ini ada bilang katanya si pacarnya itu dia bilang kayak gini, banyak cewek-cewek yang nunggu dia. Jadi kalau misalnya dia putus sama aku, dia happy banget karena banyak binian yang udah nunggu dia. Bahkan dia sampai banyak ngirim perempuan maksudnya. Binian sama dengan perempuan. Ya, karena banyak perempuan, dan bahkan dia sampai ngirimin VN binian. VN perempuan. VN perempuan. Maksudnya gini.
Sebenarnya kamu pas cerita Jadi juga ada gini pakai loh. pang-pang juga tadi tuh. Iya, Kan? si cowok itu Dilihatin. ngomong ke ceweknya, banyak cewek yang nungguin dia gitu. Terus saking kayak ngerasa dia tuh wow banget nih gitu kan. Aku maaf agak emosi karena aku emang Ya, kurang kita suka sama cowok memang yang bilang toxic kayak, relationship bikin emosi. aku tuh banyak kok cewek yang nungguin aku daripada kamu, jadi kalau misalnya kamu pas aku ya aku happy aja karena ada yang nungguin aku gitu. Maksud aku ya memang gitu, kamu punya pacar ya, langsung itu pokoknya intinya itu. Sampai akhirnya si cowok itu kirim VN cewek Itu yang udah parah ngechat ya. dia ke Itu parah. si yang cerita sama kami. Buat apa ngirim Buat VN apa? ke cewekmu sendiri? Hey kamu Hey tuh cowok, Kayak buka-bukaan banget gak sih nyakitinnya? itu Iya. nyakitin banget. gini loh guys, Dude, kalau toxic tuh. siapapun itu kalau udah punya pacar itu pasti ada kok di belakang itu. Kayak si cowok punya pacar pasti banyak ada cewek-cewek di belakang, terus si cewek juga punya pacar ada cowok-cowok di belakang. Tapi ya Nggak perlu. pacaran itu kan berkomitmen ya, mau Bener. sebanyak apapun di belakang ya fokus Bener. aja sama yang lagi kamu punya gitu loh. Buat Bener. apa ya kamu hitung Kembali sampai kamu ke ini bilang, ya, ke banyak kok yang masing-masingnya. nungguin Bener. gitu loh. Kelihatan banget sih cara cowok ini menghargain apa enggaknya si ceweknya ini. Sangat gitu. tidak Ya, menghargai. Sangat bahkan tidak menghargai ya. kalian sendiri I'm pasti not bisa respect menilai. for you. Kalian bisa Bilang sendiri respect menilai ya. sih cowok No. kayak gitu. No Ayo, for no. this. Kalau ceweknya banyak-banyak sabar ya, mending dilepas aja udah. Kalau Dilepas kamu aja. Kalau ada lebih baiknya memang dilepas aja sih, karena kalau aku Iya. putus kamu aku ya mau nggak mau harus aku lepas. Even aku nggak tahu apa yang terjadi apa lebih dari ini, mungkin apa yang terjadi lah lebih dari yang kamu ceritakan. Maksudnya kan yang kamu ceritakan cuma Pasti kan sampai ada sini. lebih kejadian Kalau yang ada yang lain yang lain lebih mungkin menyakitkan. mungkin itu belum kamu ceritakan, atau mungkin kamu mau apa ya Keep buat dirimu ini sendiri. dulu kah mungkin, atau Pasti udah nahan banget sih yang Iya kayak sih. udah lama kayak ini ya ini udah batasku gitu. Iya. Benar. Jadi aku udah nggak capek apa-apa. banget. Kamu jangan pernah berpikir bahwa setelah kamu putus sama dia kamu nggak ada yang mau nerima kamu lagi. Jangan Jangan Benar berpikir banget. begitu. Jangan Udah ada yang atur. Gini guys, kalau memang harus bawa agama pun kan kita udah semuanya udah diajarin gitu. Kalau Iya. jodoh itu udah ada yang ngatur. Dan ada juga kan kalau nggak salah itu hadis apa ya, katanya semua manusia di bumi ini udah ada pasangannya masing-masing. Benar. Udah Itu ada di Al-Qur'an. tulisannya. Siang malam baik buruk itu kan berpasangan. Jadi kita Udah ada gitu. Adam dan Hawa pasti kita pun juga Ya berpasangan. nggak usah. Iya. Kalau misalnya kamu habis putus, kamu bingung nih, kamu nggak ada yang deketin apa, mungkin itu Tunggu. dikasih Tuhan buat kayak aku tadi. Belajar dulu. Jadi jujur ya, waktu aku putus itu, aku ngerasa kok nggak ada ya cowok sama sekali yang ngechat aku. Apa nggak tertarik apa ya? Tapi akhirnya kayak aku sadar bahwa ini emang disuruh buat aku introspeksi diri aku dulu gitu loh. Aku masih mau jadi dia yang kemarin kan, yang diiyain aja tapi nggak, tapi akhirnya nggak diseriusin gitu kan. Terus Intinya harus yakin ke Allah ya. ya Kalau kamu yakin sama Allah, Allah bakal memberikan keyakinan. bukannya kami so suci atau Jadi, so apa ya, harus kamu Allah mesti imbangin kasih. dunia sama ke Iya. Allah juga gitu. Nggak boleh. Semua udah ada yang ngatur. Dan buat cowoknya tadi jangan sombong ya, jangan sombong tolong. Tolong jangan Nggak, orang sombong. punya waktunya masing-masing ya. Aku paling gak suka sih cowok sombong. Kalau kamu nyakitin seseorang, mau cewek mau cowok, kamu bakal dapat balasan semenyakitkan yang kamu lakukan. Kamu jahatin orang, ya itu jadi tabungan kamu, nanti orang lain bakal datang buat ngejahatin kamu. Ya mungkin bukan perlakuan yang sama ya, tapi nanti bakal ada Kamu ngerasain lain sakitnya gitu loh. Iya. Seberapapun kamu menghindar gitu, kalau misalnya kamu memang berjodoh sama orang itu pasti bakal dibalikan Balik lagi lagi, gitu. Rencana Tuhan tuh kita nggak ada yang tahu. Bener. Makanya kalau kamu mau tahu rencana Tuhan ya itu juga caranya, kitanya yang harus lebih dekat lagi. Nah, karena kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi kitanya yang banyak-banyak meminta sama yang di atas. Minta aja terus pasti, karena kan ibaratnya kayak kita nih, kita mau dibukain pintu sama orang pasti kan kita ketok-ketok dulu. Iya, Kalau belum gitu. dibukain pasti kita ketok terus kan. Ketok Nah, terus. dengan kita ngetoknya pakai doa, itu insya Allah Insya Allah. semoga aja gitu Allah bakal ngabulin doa kita gitu. Aku pernah sih dikasih tahu sama keluarga aku bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, yang terjadi sama kamu, mau sakit mau bahagia, itu semua nggak akan pernah terjadi kalau bukan atas izin Allah. Iya benar. Jadi kalau Benar kamu sekali pengen itu. hal-hal baik aja terjadi sama kamu, ya kitanya juga dekat gitu loh sama Allah. Karena kenapa aku dikasih tahu kayak gitu, karena pada saat itu aku benar-benar jauh. Sepertinya Erika speechless. Ya aku speechless banget ini. Nah. Jadi gini, katanya kan cowok yang mencari, cewek yang dicari. Jadi bukan karena kalian punya kekuasaan untuk mencari, Iya. jangan semena-mena Dibuang, Jangan dibuang. ketika kamu bisa mencari ini, cari lagi yang lebih. Maksudnya kalau kamu sudah ada, punya, lebih baik disyukuri gitu. Kalau misalnya pun memang tidak bisa bersama, itu kan memang takdir Tuhan, karena Iya, memang benar. dilihatkan sesuatu yang
oh memang dia tidak pantas bukan. untuk aku, atau memang dia tidak pantas atau belum pantas. Bukan belum pantas ya, semua mungkin pantas, cuman tidak semuanya tepat atau cocok yang salah itu. Aku nggak berani bilang orang nggak pantas buat diri aku misalnya. Itu Ya. terlalu kasar sih, karena kan orang bisa berubah kapan Orang aja. bisa berubah. Maksudnya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Benar. Siapa tahu mungkin kemarin dia memang begitu, tapi kita nggak tahu berapa tahun ke depan atau bahkan berapa bulan ke depan dia mungkin bisa berubah. Aku kayak seneng banget hari ini kita ngebahasnya bener sampai bawa Ya, Allah gitu. Kalau kami harus memposisikan kami bener-bener kayak manusia banget pun mungkin yang kita lakukan juga sama kayak itu tadi, kayak dibilang sama cerita kedua kan. Bener. Kayak bertahan dengan ucapan karena aku sayang dia gitu. Iya benar. Tapi emang bener nggak bisa gitu loh. aku nggak bisa berharap sama orang, tapi aku bisa berharap sama Tuhan. Satu-satunya tempat ceritamu Benar. yang paling Ketika aku nggak bisa cerita ke orang, Kesuksesan tuh bisa kayak aku ada nonton vlognya Prilly Latuconsina dikunjungi sama siapa ya, kalau nggak salah Melanie. Dia bilang Allah tuh tempat cerita, bener-bener tempat cerita. Bahkan cuman kehilangan sendal sebelah pun Prilly cerita gitu loh. bener-bener. Dan digantikan sama Allah, jadinya nanti dia apapun tuh dia ceritakan. jadinya ditambahnya. Iya. Bukan maksudnya diganti sendal yang lebih bagus, enggak, tapi Maksudnya rezekinya ditambah lagi rezekinya buat kamu datang beli sendal gitu loh. baru, sendal yang Jadi lebih bagus. dalam gambaran gini, rezeki kamu segini tuh hilang, ternyata rezeki yang digantikan tuh lebih besar lagi gitu loh. betul. Ringkasan dari kalian, tolong Dan diringkas. kayak aku mungkin karena aku perempuan dan aku pernah mengalami posisi di mana aku benar-benar ngekip diri aku sampai aku introspeksi diri aku sendiri dulu sampai aku ketemu waktu di situ tuh. Menurut aku gini, cewek harus juga berani untuk menegasin dirinya sendiri gitu. Maksud aku menegasin diri kamu sendiri gitu loh. Ini buat cewek ya. Karena mungkin kalau cowok mungkin kita harus cari sampel cowok dulu nanti. Kami nggak memihak Kami ya nggak di memihak sini. ya guys. Kami Cuma bener-bener- ceritanya ya kebanyakan ini cerita itu kalian ya. kami bacakan dan kami benar. merespon sesuai pikiran kami gitu. Benar. Nah menurut aku untuk cewek nggak harus cewek sih, kayak semua Semuanya. orang lah. Ketika kamu menjalin hubungan Semua sama orang, gender. jangan sampai kamu lupa untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Kalau kamu ada di hubungan itu dan kamu ngerasa ini nggak bahagia, ini nggak worth it, kamu ngomongin dulu baik-baik. Dan kalau emang jalan yang tetap beda kepala dan coba di jalan dalam waktu yang kalian sepakati nggak ada perubahan, ya memang nggak ada salahnya kalau kalian akhirnya harus sendiri-sendiri, misalnya harus berpisah. Jadi kalau merasa ada di zona yang salah, nggak apa-apa buat bilang aku pergi, ya nggak apa-apa. Karena itu untuk diri kita sendiri juga. Jangan sampai kita berasa aku nggak apa-apa kok, yang penting pasangan aku bahagia. Mungkin bisa sih pakai kata itu kalau kamu juga dapetin sekian persen Kalau kamu juga bahagianya. bahagia, iya. Tapi kalau malah lebih banyak kamu nggak dapat bahagianya, please dibayi aja gitu sebelum kamu diinjak berkali-kali sama laki-laki. Itu sih kalau untuk cewek maksud aku. Oke, benar. Mungkin lebih mudahnya maksudnya sebelum kamu diinjak berkali-kali oleh pasangan kamu. Biar lebih universal cowok cewek gitu kan. Iya, Kalau karena itu semua bisa terjadi antara cewek maupun cowok gitu. Kalau dari Erika ringkasannya? Kalau dari aku kayaknya aku nggak mau banyak bicara lagi kan. Karena Aku waktunya pengen singkatin aja. Jadi kalau kamu mau terhindar dari toxic relationship, kamu harus jauhi orang-orang toxic. Dan orang-orang toxic ini tidak cuman berlaku untuk cowok, yang melakukannya bisa cowok atau cewek. Ingat karma itu berlaku. Dah, itu aja. Aku pesan aja, kalau misalnya kalian gak yakin sama hubungan kalian tuh toksik apa enggak, kalian bisa bikin batasan. Iya, bener. Bikin batasan, misalnya kalian tersakiti sekali gitu kan ya, kan dikomunikasikan tuh. Kalau misalnya dia tetap tidak berubah, mungkin kalian bisa kasih batasan lagi misalnya. Tapi kayak gimana ya, kayak misalnya nggak perlu sampai berkali-kali juga sih, misalnya kayak udah batasan 2 kali gitu. Kalau 2 kali kalian misalnya ini nggak ada perubahan, kalian bisa keluar dari zona toksik ini ya. Kasih batasan aja. Jujur guys, kita nggak tahu nih maksudnya kayak mau ngomong pas baca cerita pertama tuh udah kayak gini loh, kita takut berani. Sebenarnya gini ya, dengerin aku cerita tuh jadi feeling bad gak sih? iya, aku feeling bad banget sekarang, kayak dengernya gitu loh. sebenarnya aku gini, aku entah kenapa ya, walaupun kayak aku bacot, cuman aku tuh kayak feeling bad. Terus kayak gara-gara cerita ini tuh di kepala aku tuh jadi banyak pikiran. Aku jadi banyak pikiran nih.